Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Konsep Skala Pengukuran dan Teknik Pengembangan Instrumen. Sebelumnya perkenalkan nama saya Larissa Nantamaniansyah dengan NPM 23010101001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian skala pengukuran. Nah, skala pengukuran itu adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan nilai atau mengelompokkan objek yang diteliti, baik yang bersifat fisik seperti tinggi badan, psikologis seperti sikap, maupun sosial seperti persepsi masyarakat. Skala ini penting agar data bisa diolah dan dipahami. Baik, masuk ke pembahasan terkait fungsi skala pengukuran. Di dalam penelitian itu, skala ini menjadi hal yang penting banget. Tanpa adanya skala, kita bakal kesusahan untuk mengumpulkan suatu data yang bisa kita analisis. Nah, di dalam fungsi skala pengukuran ini ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama, mengukur dan memberikan nilai pada properti objek. Jadi artinya tujuan utama dari skala pengukuran itu untuk memberi angka atau nilai ke sesuatu yang akan kita teliti. Kenapa harus dikasih angka? Ya biar bisa dihitung dan bisa dibandingkan. Misalnya Anda sedang meneliti terkait kepuasan pelanggan. Jadi kamu bisa menggunakan skala seperti pilihan. Yang pertama sangat tidak puas, kedua tidak puas, ketiga biasa aja, keempat puas, dan yang kelima sangat puas gitu. Nah, dengan seperti itu kamu tidak cuma mendengarkan pendapat orang aja, tapi bisa mengukur sejauh mana kepuasan mereka. Jadi datanya itu lebih objektif dan bisa dianalisis secara statistik. Nah, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengoperasionalkan konsep menjadi dimensi dan elemen yang dapat diukur. Artinya membuat konsep yang abstrak itu menjadi bisa diukur. Banyak hal dalam penelitian itu sebenarnya tidak bisa dilihat langsung. Contohnya apa, Mas? Contohnya kayak rasa percaya diri, motivasi, minat, kepuasan. Nah, itu kan tidak bisa dilihat dan itu semua disebut dengan konsep abstrak. Karena tidak kelihatan dan kita harus mencari cara untuk mengukurnya. Caranya ya bisa dengan skala pengukuran ini. Contohnya kamu mau mengukur motivasi belajar. Kamu itu nggak bisa secara langsung tahu motivasi orang dari wajahnya saja kan. Tapi kamu bisa memberi pertanyaan seperti saya semangat belajar meski tugasnya banyak, atau saya suka belajar hal baru di luar pelajaran sekolah. Nah, nanti akan muncul responden yang bisa menjawab pakai skala 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, dari jawaban itu nanti kamu bisa mendapat angka untuk menunjukkan seberapa besar motivasinya. Jadi sesuatu yang tadinya tidak kelihatan menjadi bisa kelihatan dan dapat diukur. Seperti itu ya, yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 yaitu mempermudah proses mengumpulkan dan mengolah data. Memudah dalam pengumpulan dan analisis data. Jadi artinya kalau sudah ada skala pengukuran, proses mengumpulkan data itu menjadi lebih gampang dan rapi tentunya. Jadi responden itu tinggal isi angka sesuai pilihan yang mereka mau. Contohnya seperti mengisi kuesioner dengan skala 1 sampai 5 misalnya. Setelah itu kamu tinggal memasukkan data ke Excel atau SPSS atau software lainnya dan kamu bisa nanti menghitung rata-rata, kemudian bisa melihat pola jawaban dan bisa juga membandingkan hasil antar kelompok. Jadi kalau tidak memakai skala, nanti kita bakal kesusahan untuk mendapatkan data yang acak dan
susah banget dianalisis gitu. Kita akan mendapatkan data yang acak gitu kalau kita nggak pakai skala ini gitu. Akan susah banget untuk dianalisis data itu. Jadi skala pengukuran ini membuat semuanya menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Intinya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah skala pengukuran itu penting sekali karena yang pertama membantu kita untuk memberikan nilai ke hal-hal yang kita teliti. Yang kedua, membuat hal yang tadinya abstrak menjadi bisa dilihat dan diukur gitu. Dan yang ketiga, pastinya mempermudah untuk mengolah data. Jadi tanpa skala pengukuran, penelitian kita itu bakal seperti jalan tanpa peta, susah untuk diarahkan dan susah untuk sampai ke tujuan. Itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis skala pengukuran. Sebelumnya itu jenis-jenis skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama ada skala nominal, skala ordinal, interval, dan skala rasio atau pengukuran skala pengukuran rasio. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu skala nominal. Skala pengukuran yang membedakan kategori atau label tanpa urutan atau peringkat tertentu. Contoh dari skala nominal itu kayak jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan area geografis. Nah, kalian bisa nemuin contoh skala ini tuh kalau misalkan kalian ingin mengisi kuesioner, misalkan kuesioner penelitian. Nah, di situ tuh kalau misalkan ada jenis kelamin, biasanya ada hanya 2 pilihan saja, perempuan sama laki-laki. Nah, skala nominal merupakan skala yang paling lemah di antara keempat jenis skala. Skala ini mengabaikan segala informasi mengenai berbagai tingkatan dan ciri-ciri yang diukur. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya skala ordinal. Skala ordinal adalah jenis pengukuran data yang mengelompokkan data ke dalam kategori dengan urutan tertentu, tapi kita tidak tahu seberapa besar jarak antara kategori tersebut. Contohnya seperti tingkat kepuasan, sangat puas, tidak puas, ataupun netral yang menunjukkan urutan, tapi kita tidak tahu seberapa besar perbedaan kepuasan antar kategori itu. Nah, di dalam skala ordinal ini punya ciri-ciri utamanya. Yang pertama ada urutan atau ranking, misalnya lebih baik, sama, atau lebih buruk. Yang kedua ada tidak bisa melakukan operasi matematika seperti penjumlahan atau pengurangan karena jarak antar nilai tidak diketahui. Yang ketiga ada memungkinkan pernyataan lebih dari atau kurang dari tapi tidak bisa menyatakan selisihnya. Yang terakhir ada memenuhi postulat transitivitas. Jika A lebih dari B, B lebih dari C, maka A lebih dari C. Pengguna skala ordinal sering untuk mengurutkan preferensi, pendapat, atau tingkat kepuasan dari responden. Misalnya, dalam survei pendapat atau perbandingan produk. Baik, izin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skala interval. Apa sih skala interval itu? Skala interval adalah cara mengukur data yang tidak hanya mengelompokkan dan mengurutkan, tapi juga memperhatikan jarak yang sama antar nilai. Artinya kita bisa tahu seberapa jauh satu nilai dari nilai lain secara konsisten. Kemudian terdapat ciri-ciri dari skala interval ini. Yang pertama ada klasifikasi, kemudian urutan, kemudian interval sama, dan yang keempat ada tidak ada titik nol absolut. Klasifikasi. Data dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, misalnya hari dalam seminggu, kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian urutan. Data memiliki tingkatan, misalnya suhu 20 derajat Celcius lebih panas dibandingkan daripada 15 derajat Celcius. Kemudian ada interval sama.
jarak antar nilai adalah sama. Misalnya selisih suhu antara 10 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius sama dengan selisih antara 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, tidak ada titik nol absolut. Titik nol di skala ini bukan berarti tidak ada sesuatu, tapi hanya titik acuan. Contohnya suhu 0 derajat Celcius, bukan berarti tidak ada suhu, hanya titik tertentu yang ditetapkan. Kemudian terdapat contoh dari skala interval ini. Yang pertama adalah waktu kalender. Selisih waktu antara pukul 3 pagi dan 6 pagi adalah 3 jam. Itu sama dengan selisih antara pukul 4 pagi dan 7 pagi. Kemudian suhu Celcius dan Fahrenheit. 0 derajat bukan berarti tidak ada suhu, tapi hanya titik tertentu dalam skala. Kemudian skala sikap. Misalnya skala dari 1 sampai 5 untuk mengukur tingkat kepuasan. Kemudian ada analisis data. Yang pertama adalah rata-rata hitung. Kita menghitung nilai rata-rata dari data tersebut. Kemudian yang kedua adalah simpangan baku. Mengukur seberapa jauh data tersebar dari rata-rata tersebut. Kemudian yang ketiga ada uji statistik. Bisa menggunakan uji korelasi, uji T, uji F untuk melihat hubungan dan perbedaan data. Selanjutnya terdapat skala pengukuran rasio. Nah, skala pengukuran rasio mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh skala nominal, ordinal, dan interval. Dengan kelebihan skala ini mempunyai nilai 0, empiris absolut. Nilai absolut 0 tersebut terjadi pada saat ketidakhadirannya suatu karakteristik yang sedang diukur. Pengukuran rasio biasanya dalam bentuk perbandingan antara satu individu atau objek tertentu dengan lainnya. Nah, di sini ada contoh seperti berat badan. Nah, contohnya berat badan Sari 35 kg sedangkan berat Maya 70 kg. Maka berat Sari dibandingkan dengan berat Maya sama dengan 1 dibanding 2. Dan misalnya kalau di dalam pertanyaan berapa berat badan Anda sebelum dan sesudah makan obat diet tersebut, jawabannya berupa angka sebenarnya. Berat sebelum minum obat 70 kg dan berat sesudah minum obat menjadi 60 kg. Next, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengembangan instrumen. Instrumen penelitian itu adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh seorang peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Secara internal, pengujian dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik-teknik tertentu. Nah, teknik-teknik tertentu itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada tes-retest. Itu instrumen penelitian dicobakan beberapa kali pada responden yang sama dengan instrumen yang sama, tapi dengan waktu yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Kemudian teknik yang kedua itu ada ekuivalen. Ini instrumen yang ekuivalen itu adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda, tapi maksudnya itu tetap sama. Misal, beberapa tahun pengalaman Anda bekerja di lembaga ini, pertanyaan tersebut ekuivalen dengan tahun berbeda. Misalnya, berapa tahun pengalaman Anda bekerja di lembaga ini, pertanyaan tersebut ekuivalen dengan tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini. Pengujian dengan cara ini cukup dilakukan hanya sekali saja, tetapi instrumennya dua dan berbeda. Pada responden yang sama,
Reliabilitas diukur dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan instrumen yang dijadikan ekuivalennya. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Kemudian yang ketiga itu ada gabungan. Pengujian dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali kepada responden yang sama. Cara ini merupakan gabungan dari tes retest atau stability dan ekuivalen. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Jika dengan 2 kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis ke-6 koefisien reliabilitas. Bila ke-6 koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen itu reliable. Kemudian yang keempat itu ada internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik-teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Nah, ini setelah kuesioner dibuat, kemudian kuesioner diuji coba pada beberapa responden. Data yang diperoleh kemudian dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Nah, uji reliabilitas itu dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan membahas tentang instrumen implementasi dalam penelitian yang mengacu pada metode pengumpulan data yang kita gunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada responden secara lisan. Dengan wawancara, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam karena kita bisa langsung mengeksplorasi jawaban, memahami ekspresi, serta menangkap makna yang mungkin tidak bisa tersampaikan dalam metode tertulis. Selanjutnya, metode kedua adalah kuesioner. Kuesioner adalah alat teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode ini sangat efektif untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat, terutama ketika responden tersebar di berbagai lokasi. Yang ketiga adalah skala pengukuran kuesioner. Skala ini merupakan kesepakatan yang digunakan untuk menentukan seberapa panjang interval dalam alat ukur. Dengan adanya skala ini, data yang dikumpulkan dari kuesioner bisa diubah menjadi data kuantitatif, sehingga memudahkan analisis secara statistik, menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif. Jadi dengan memilih dan menggunakan instrumen implementasi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar valid dan dapat diandalkan untuk keperluan penelitian kita. Ya, itu mungkin sekian dari banyak instrumen implementasi yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini ya. Baik, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa konsep skala pengukuran menjadi dasar penting dalam mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif sehingga hasil penelitian kita menjadi lebih terukur, objektif, dan dapat dianalisis secara statistik. Sementara itu, teknik pengembangan instrumen memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan, baik wawancara, kuesioner maupun observasi dan lain-lain itu benar-benar valid, reliable, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan memahami kedua konsep ini, kita tidak hanya mampu mengumpulkan data,
tetapi juga mampu memastikan bahwa data yang kita miliki benar-benar mencerminkan realitas yang ingin kita teliti. Semoga materi ini menjadi bekal yang kuat dalam merancang penelitian yang lebih sistematis dan berkualitas. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Oke, goodbye.